panen sayur-sayuran yang subur-subur banget di tengah-tengah kebun sawit. Lah kok bisa perginya ke kebun sawit kok panennya sayur-sayuran bukannya panen sawit? Ya bisa dong, soalnya kan ditanam. Jadi apapun yang kita tanam bakalan kita panen. Tapi memang penduduk di sini tuh mayoritas berkebun sawit dan jarang yang berkebun sayur. Cuman ada ini doang yang berkebun sayur. Jadi ini tuh video yang aku ambil sebelum lebaran kemarin waktu aku main ke rumah bibi aku yang ada di PT Agromuko. Nah, jadi ceritanya itu aku nyampe di rumah bibi aku ini sekitaran jam 11 siangan gitu. Nah, pas sebelum nyampe rumah bibi aku ini aku ada lewat di sebelah rumah tetangganya bibi aku ini ada yang berkebun sayuran guys. Itu tuh bagus banget. Jadi aku pas begitu nyampe langsung aja pengen ke kebun orangnya itu. Tapi di sini aku juga malah salfok sama nanas-nanas bibi aku yang banyak banget guys. Dan ini tuh buahnya juga banyak. Katanya nanti tuh ada juga yang mateng dan nanti bakalan diambilin sama bibi aku. Nah, ini tuh bibi aku guys dan ini langsung aja dia ngajakin aku ke rumah tetangganya itu yang dari tadi aku tanyain. Jadi kita bakalan ke kebun orangnya itu sekalian beli beberapa sayuran yang ada di sana. Soalnya aku tuh agak heran aja guys, soalnya di sini tuh rata-rata tuh sawit semua, nggak ada yang berkebun sayur dan ini tuh ada nyelip satu yang punya kebun sayur dan itu tuh rapi banget dan cantik banget bisa dilihat ini guys. Nah, ini pertama kali kita nyampe kita langsung aja disambut sama pare, tapi kayaknya tanaman pare ini udah lama banget guys dan buahnya itu juga udah nggak sebagus yang pertama-pertama gitu. Dan ini tuh katanya buah-buah ujung gitu. Bisa dilihat juga dari daun-daunnya itu udah mulai menguning dan nggak begitu subur. Selain pare di sini juga ada ditanamin tomat yang buahnya itu lebat banget dan ini terongnya juga subur-subur banget karena pohonnya itu tinggi-tinggi banget guys. Nah, kelihatan kan di atas itu masih ada sisa-sisa buah parenya yang nggak seberapa dan inilah tomat-tomatnya yang mau nanti aku beli guys dan ini tuh gemes-gemes banget. Dan aku baru tahu ternyata tomat itu bisa ditanam di dataran rendah kayak gini ya guys ya. Yang aku tahu itu tomat tuh hidupnya di daerah dingin gitu. Dan bisa dilihat ini tuh buahnya juga lumayan lebat dan pohonnya itu subur banget padahal ini tuh di daerah panas bukan di daerah dingin pegunungan gitu. Nah kan kalau lihat tomat-tomatnya itu nggak sabar banget pengen manenin guys. Ini aja ayahnya Abi langsung aja ngambil yang udah mulai merah-merahnya. Tapi ya itu tomatnya itu belum merah-merah banget tapi nggak apa-apa kalau kayak gini tuh malah dia nggak cepet bosok kalau kita simpan di rumah nanti jadi kita bisa beli agak banyakan dikit. Dan si bocil satu ini nggak mau ketinggalan juga dong, dia juga pengen ikutan panen-panen tapi sayang banget susah soalnya sayurannya itu pada dipagerin sama waring kayak gini soalnya kan nanamnya di halaman rumah jadi wajar dong dipagerin. Pas ngeliatin kebun ini tuh aku langsung bilang sama ayahnya Abi bikinin kayak gini dong di rumah cantik banget tahu. Terus ayahnya Abi langsung jawab kalau di tempat kita susah cari bambu nggak usah ribet-ribet katanya. Ya sudahlah dinikmatin aja lah di sini kalau gitu ya kita lama-lama aja mainan di sini. Dan selesai dari kebun pare tadi kita lanjut lagi ke kebun di sebelahnya ini pas yang di depan rumah pemiliknya. Ini tuh bagian timun dan ini buahnya panjang-panjang guys. Katanya ini habis dipanen jadi timunnya tuh nggak ada yang besar-besar. Selain sayuran yang tadi ternyata di sini juga ada nanamin sawi manis dan ini pemiliknya baru aja ngambilin kita sawi manisnya. Kata pemiliknya sawi manisnya itu gagal panen cuman ada sedikit aja yang bagus jadi nggak aku videoin karena nggak begitu bagus-bagus banget dan itu agak jauh juga di samping rumahnya. Selain dari nanamin berbagai macam jenis sayur-sayuran pemiliknya juga ada nanamin berbagai macam bunga-bungaan dong. Fix ini mah orangnya bener-bener rajin banget ya. Udah kebayang banget kalau tinggal di rumah ini pasti seneng banget ya tiap hari nengokin tanaman ijo-ijo, sayuran melimpah, bunga-bungaan cantik-cantik di luar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Udahlah ya, udah capek kaki ini dari tadi melangkah ke sana kemari dan ngambilin semua sayur-sayuran yang ada di sini. Jadi sebelum pemiliknya bosen sama kita yang kelamaan di sini ngambilin ini itu segala macem semuanya mau kita bungkus. Jadi kita pulang dulu deh. Kapan-kapan lain waktu kita main lagi ke sini. Bye-bye. Nah, kelihatan kan gimana penampakan sayur-sayurannya itu kalau dari tepi jalan kayak gini rapi banget kan semuanya itu. Ini kita mau balik lagi ke rumah bibi aku karena kita mau ngambil nanas yang tadi katanya udah mateng itu. Dan tiba-tiba aja udah nyampe di rumah bibi aku dan ini nanasnya udah diambilin dan beneran dong udah kuning. Wah, mantep banget nih, tinggal bumbu rujaknya aja ini lagi guys. Ya enggak ya itu dibungkus kalau enggak dibungkus tuh. Harus kena durinya. Oh iya. Yang kok karo numpang-numpang nih. Udah gede bang, gede. Oh gede naganya. Iya. Ya Allah. Wow. Wow. Besar nak. Iya.